Yo, halo teman-teman. Ketemu lagi sama saya. Eh, Hari ini saya mau sharing, ya sharing lagi ya. Mungkin beberapa hal yang cukup menarik belakangan ini adalah munculnya konser ya di era endemi ini, pasca pandemi yang luar biasa, apa ya istilahnya, sangat-sangat ramai banget ya, bahkan sampai war tiket, crowdednya luar biasa. Seperti orang-orang ini sangat merindukan apa namanya, situasi-situasi musikal, situasi-situasi konser, situasi-situasi yang keramaian tetapi yang hype gitu ya. Nah, bahkan beberapa bulan terakhir lah ya, kita tahu seperti apa hype-nya konser Coldplay itu ya, luar biasa. Kemudian tiket yang dijual ke sana kemari yang sangat menguntungkan sekali oleh banyak pihak, bahkan selewengkan gitu ya oleh beberapa oknum begitu kira-kira. Jadi penjualan tiketnya tidak sampai, macam-macam lah ya gitu. Jadi dunia makelar ya masih ada juga. Nah, lantas seperti apa sebetulnya ya, itu yang ingin saya bahas kali ini ya. Jadi menarik sekali, apalagi kita tahu beberapa hari terakhir ini masih terngiang ya. Teman-teman mungkin pecinta musik ya tahu banget seperti apa Dewa 19 All Stars ya, setelah konser yang pertama di Solo, Dewa 19 All Stars dengan beberapa musisi dunia ya yang diajak, yang diikut sertakan gitu ya di panggung konser itu. Kita tahu ada Dino Jelusik, terus ada Jeff Scott Soto, kemudian ada Derek Sherinian, dan yang lainnya ya, Phil X ya, Phil X gitu. Kemudian setelah di Solo ke GBK ya kemarin Jakarta, ada tambahan ya, Master ya, seorang gitaris luar biasa, salah satu favorit saya juga ya, Richie Kotzen ikut gabung ya. Semakin ramai sekali, luar biasa. Jadi hype banget, orang-orang bergembira ya, orang-orang happy dan merasakan dunia hiburan kembali bangkit gitu ya, kembali menyapa para pecinta musik di tanah air. Dan ini luar biasa, apalagi gebrakan dari Ahmad Dhani yang saya kira inovatif sekali, dan itu cukup memberikan apa ya, terobosan baru lah ya istilahnya, sehingga industri musik kembali giat lagi ya, kembali bergeliat, bergerak begitu kira-kira, bergerak maju ya. Ini perlu kita apresiasi. Nah, lantas seperti apa ya sebetulnya dunia konser musik ya, di Indonesia ini? Sudah lama nggak saya pegang ini gitar ini. Mungkin karena kesibukan. Jadi saya ingin sharing mungkin ya, seperti apa dunia konser sebetulnya ya. Tentu kita tidak bisa melupakan ya, salah satu yang berjasa di dalam sebuah konser itu yang disebut sebagai EO atau event organizer ya. Event organizer ini di Indonesia sendiri kita tahu ada banyak ya, seperti Om Adri Subono misalnya ya, itu sangat terkenal sekali dengan event organizernya. Kemudian ada juga salah satu pelopor ya dunia konser jazz di Indonesia ya, sebuah konser tahunan yang dulu luar biasa sekali, yang ngetop bahkan
kelas dunia ya. Itu Java Jazz Festival ya, Java Jazz Festival. Sebelumnya ada lagi yang Jazz Goes to Campus gitu-gitu ya, dengan sponsor-sponsor besar, artis-artis tanah air dan juga internasional yang diundang di situ, dan itu luar biasa sekali. Kemudian apa namanya, ada komunitas-komunitas juga yang istilahnya di regional ya, tingkat regional itu apa namanya juga berkontribusi di dalam industri musik konser ya, atau konser-konser musik dan seni begitu kira-kira. Dan saya ingin sharing ya, bahwa saya sendiri suka banget ya ngelihat konser-konser gitu. Beberapa mungkin yang ingin saya share itu konsernya Dream Theater ya. Jadi 2 kali saya nonton Dream Theater di Indonesia. Yang pertama yang waktu album On the Back of Angels, itu lagunya ya, On the Back of Angels, albumnya itu Dramatic Turn of Events itu luar biasa sekali. Karena waktu itu persis setelah Mike Portnoy, drummer tetap di Dream Theater itu digantikan oleh Mike Mangini, dan setelah itu dia bikin konser gitu kan, tur dunia. Indonesia waktu itu didatengin ya sama Dream Theater, kemudian ya itu kalau nggak salah di Ancol waktu itu 2009, berapa ya, saya lupa ya tahunnya. Jadi sudah cukup lama. Pertama kali Dream Theater konser di Indonesia waktu itu di Matalang. Kemudian pembukanya itu salah satu favorit saya juga, Andy McKee ya, luar biasa. Saya melihat luar biasa sekali. Jadi waktu itu pecinta musik rock ya, khususnya pecinta Dream Theater ini saling berkumpul, saling diskusi, sharing, menunjukkan kecintaan mereka dengan membeli souvenir, dengan bergaya ala Dream Theater begitu ya. Jadi luar biasa ketika itu. Dan bahkan saya melihat beberapa artis ya, saya sempat ketemu juga dengan beberapa artis yang melihat langsung ya konser Dream Theater itu. Waktu itu ada Om Lilo ya dari Club Project, gitaris Club Project itu juga ikut nonton. Kemudian ada lagi saya ketemu kalau nggak salah teman-teman dari sekolah musik gitu ya di Jakarta, itu juga datang ke situ. Teman-teman komunitas gitar juga ikut di situ, dan luar biasa ramainya. Nah itu kemudian ada lagi yang kesan menarik ya waktu itu, karena pertama kali jadi ketika muncul itu gebrakannya, jadi yang emosional kita sebagai penikmat konsernya itu langsung kena gitu ya, emosional kita, jadi sampai ke relung hati gitu ya, karena saking cintanya kita pada musik dari artis yang sedang tampil itu, dalam hal ini Dream Theater ya. Nah kemudian yang konser kedua Dream Theater di Jogja ya waktu itu juga ramai gitu ya, sempat ramai karena ada pro dan kontra di kalangan masyarakat waktu itu, karena awalnya dia minta di Borobudur gitu ya waktu itu manajemennya Dream Theater, tapi akhirnya pindah di stadion gitu ya, di stadion Yogyakarta itu, Yogyakarta itu ada teman-teman waktu itu nonton ya dari Surabaya terus ke Jogja, itu luar biasa. Jadi ada satu hal yang ingin saya utarakan gitu ya. Jadi ketika ada konser dalam waktu 2 atau 3 hari itu ekonomi di kota itu berputar sangat signifikan gitu ya. Jadi ojek-ojek itu sangat ramai gitu ya, banyak permintaan makanan gitu ya, di warung-warung itu semua warung kopi habis, kemudian stok rokok sampai habis itu. Karena saya sendiri perokok ya, saya dan teman-teman merokok sampai habis. Kemudian itu sebelum konser dimulai, banyak sekali orang jualan souvenir di mana-mana, beli semuanya. Jadi ekonomi jalan gitu ya. Kemudian selain transportasi, kemudian souvenir, kemudian logistik gitu ya. Itu orang nongkrong setelah selesai konser tuh, luar biasa. Orang nongkrong, jadi sampai pagi ngomongin itu, gitu ya. Saya sendiri sama teman-teman lihat semua dari komunitas mana, dari luar
luar Jogja banyak sekali waktu itu, dari luar waktu di Jakarta juga itu di Matalang itu juga dari luar Jakarta banyak sekali. Jadi luar biasa. Jadi transportasi ya itu kena dampak positifnya, kemudian tentunya akomodasi juga ya, jadi banyak hotel-hotel yang dipesan karena apa namanya ingin menikmati betul ya, biasanya ada yang sambil liburan lah begitu kira-kira. Nah itu menarik, dan tentunya sebelum konser itu banyak sekali event-event gitu ya, jadi konser-konser gitu ya di kafe-kafe, gig istilahnya, gig ya, di gig di kafe-kafe gitu, teman-teman komunitas itu bikin acara, kemudian ya seperti itulah, jadi luar biasa. Nah kemudian kalau kita lihat baru-baru ini ya gitu ya, mungkin sebelum ke apa namanya ke konsernya Dewa 19 All Stars ya, saya mungkin mau review juga salah satu konser tahunan ya, yaitu Java Jazz Festival yang saya kira itu juga keren banget ya, karena kita mengundang artis-artis dari luar negeri gitu ya, bahkan itu sungguh hype sekali ya. Jadi teman-teman yang mungkin juga mengenal, tidak begitu mengenal jazz, akhirnya kenal gitu ya dengan musik jazz, akhirnya tahu gitu ya musik-musik yang saya kira cukup elit begitu ya, dan cukup inklusif gitu ya, akhirnya dieksklusifkan gitu ya oleh teman-teman event organizer. Jadi organizernya ini luar biasa, dia harus mengatur segala macam agar bisa memanggil artisnya, bikin appointment, bikin agreement gitu ya, mengatur bagaimana keberangkatannya, kedatangannya, akomodasinya gitu ya, logistiknya apa saja, rider segala macam gitu. Itu cukup menarik saya kira ya. Nah dulu banyak sekali ya konser-konser dan EO itu. Saya sendiri sempat mengikuti event-event Gitar Plus gitu ya, dan juga mungkin sebelumnya itu Vlog Zilebor ya, itu juga sering mengadakan konser. Tentunya juga konser-konser yang dilakukan oleh pihak swasta seperti brand-brand rokok, kemudian brand-brand apa namanya minuman ringan gitu ya, itu sering bikin konser. Dan saya sering gitu ya, bahkan waktu saya sekolah SMP itu saya sudah berani menonton konser gitu ya, hanya dengan teman sekolah saya waktu SMP. Terus saya masih ingat itu ada Jamrud ya, waktu itu di Kudus, dan Kobe ya jadi apa namanya pembukanya, itu ramai sekali gitu. Nah kemudian baru-baru ini ya, ini yang seru ya, jadi ada 3 konser bareng ya di Indonesia kemarin itu di Jakarta itu ya. Yang satu konsernya Dewa 19 All Stars yang sangat viral banget, kemudian setelah itu ada konsernya Mr. Big gitu ya, padahal Richie Kotzen ini yang di Dewa 19 All Stars ini juga dulu pernah di Mr. Big juga, jadi ini menarik sekali. Satunya lagi adalah David Foster and Friends, ini luar biasa, gede semua gitu ya, bahkan di 19 All Stars itu nggak main-main yang diajak gitu ya, orang seperti Derek Sherinian, Bill X gitu ya, Dino Jelusik, kemudian Richie Kotzen itu luar biasa, dan tentunya Dewa 19 sendiri yang tentunya keren banget gitu ya. Ini luar biasa, bahkan ramai sekali di sosial media kesan dan pesan dari orang-orang yang menonton acara tersebut ya. Kemudian saya lihat ini seperti ada gerakan industri musik dan industri pertunjukan ya teman-teman. Dan ini perlu kita sikapi, perlu kita apresiasi, karena saya pribadi akhirnya turut berbangga gitu ya teman-teman di Indonesia ini sangat luar biasa apresiasinya terhadap seni dan musik khususnya ya. Sehingga selain dia berdampak kepada ekonomi ya, dia punya value gitu ya kepada ekonomi, dia punya value secara sosial, dia juga punya value secara apa namanya kesenian gitu ya, berkesenian, kehidupan berkesenian gitu, sehingga lebih berwarna gitu ya, coraknya lebih diverse gitu ya. Bayangin satu hari gitu, 3 konser bareng dan sukses semua, sold out tiketnya ya. Jadi
semoga ini kita doakan semakin baik gitu ya, konser-konser tetap berjalan, kemudian berdampak positif terhadap dunia ekonomi, sosial gitu ya, dan dunia seni ya tentunya ya, dan musik begitu. Oke, saya sendiri berharap paling enggak ya setiap 2-3 bulan sekali lah ya ada konser besar gitu ya, sehingga kita betul-betul terhibur gitu ya. Jadi kalau ada master plan misalnya konser gitu ya, oh 1 tahun ini akan ada konser ini ya, kita kan sudah ready ya, karena sekarang kan banyak sekali platform digital gitu ya, event-event yang bisa kita beli tiketnya di platform digital gitu, sehingga ini sangat menarik sekali. Oke teman-teman, saya kira itu. Mungkin setelah ini kita akan juga melihat ya, biasanya kalau setelah konser besar itu ada konser-konser daerah gitu ya, konser-konser musik di daerah yang ikutan hype gitu ya, yang ikutan muncul gitu ya, karena saya kira ini menjadi pelopor gitu ya. Kemarin 3 konser dalam 1 hari di Jakarta itu menjadi pelopor dari teman-teman EO, teman-teman seniman, musisi gitu ya, untuk lebih aktif lagi di dunia pertunjukan, dan kita sebagai pecinta musik tentunya bisa mengapresiasi dengan datang, bisa ikut menikmati dan merasa terhibur, sehingga ya hidup semakin indah begitu kira-kira. Ini ada estetika gitu ya kira-kira. Teman-teman, saya kira itu hari ini saya cuma sharing aja. Saya doakan musik Indonesia semakin maju, industri musik kita juga semakin maju, penjualan karya seni dan karya musik juga semakin masif, semakin laris, semakin lancar, ekonomi juga semakin membaik, sehingga kita dalam menjalani kehidupan gitu ya semakin bersemangat, semakin terdorong untuk terus berkarya gitu kira-kira. Oke, itu dari saya. Salam sehat, salam musik, salam dari Surabaya. Saya Nevin, sampai ketemu di lain waktu. Yo, ciao, bye bye.